Selamat sore Bapak Ilman. Sore, Bapak. Dengan Bapak siapa? Oh, saya Pak Torik, ini dengan anak saya Furkon. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, nama saya Ahmad Hilman Maulana. Bapak bisa panggil saya Hilman. Di sini saya nanti akan mendampingi dalam proses konseling Bapak ya. Proses konseling Mas Furkon ya? Mas Furkon. Oh ya. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan ada permasalahan apa Bapak? Begini Pak Ilman, jadi ya setiap hari ketika anak saya ini mau melakukan pembelajaran di malam hari, ketika ada ujian, kan malam harinya kan harus belajar dulu ya Pak Ilman ya. Nah itu di situ, ketika Mas Furkon ini belajar, dia itu bermain Mobile Legends Pak Ilman. Dan juga dengan bermain Mobile Legends ini, anak saya itu jadi lupa waktu belajar. Kemudian bagaimana Pak Ilman solusi mengenai hal tersebut itu ya? Kalau boleh saya tahu, selama ini dampak negatif dari Mas Furkon bermain game tadi, kalau boleh tahu apa? Untuk dampak negatif ya kan mungkin untuk bagaimana ya Pak ya, dampak negatif itu ya. Ya mungkin penurunan nilai, kemudian penurunan ranking juga di sekolah yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, tapi untuk dampak positif memang juga ada sih Pak, karena memang zaman sekarang ini kita harus bisa ahli dalam teknologi. Maka dari itu saya tidak melarang untuk bermain game, tetapi kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Bagaimana bermain game dengan waktu yang tepat, tetapi tidak melupakan pembelajaran ketika kita melakukan sekolah. Tapi selama ini yang Bapak lihat dari Mas Furkon sendiri, apakah sudah cukup peduli dengan waktu itu? Nah itu Pak Ilman. Jadi anak saya ini memang sering kali lupa waktu dengan belajarnya ini. Dia itu selalu main Mobile Legends. Dia itu selalu ingin mencapai rank mitik Pak Ilman. Begitu Bapak. Kalau dari Bapak sendiri sudah ada upaya gitu untuk supaya Mas Furkon tidak berlebihan ya main HP? Ya, untuk upaya dari saya sih saya cuma mengingatkan, kemudian tiap malam saya suruh belajar. Jangan lupa dengan waktunya, boleh main game secara full time di waktu weekend seperti Sabtu atau Minggu itu boleh saja bermain dengan full time. Ya, seperti itu sih dari saya. Berarti Mas Furkon ini bisa dikatakan itu ya, kecanduan game ya saat ini ya? Atau hanya itu masih dalam taraf normal gitu? Saya rasa kalau dibilang kecanduan ya bukan kecanduan. Cuma kan ini adalah langkah saya mendatangi Pak Ilman untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi memang sekarang kan ya untuk mengantisipasi bagaimana ini solusinya Pak Ilman. Begitu. Benar begitu Mas Furkon? Ya, benar. Mas Furkon biasanya main Mobile Legends ini berapa lama? 1 jam. 1 jam. Itu sehari 1 jam atau sekali permainan? Sekali permainan. Sekali main. Biasanya sehari main berapa kali? 10 kali. 10. Begitu Pak Ilman, 10 kali dalam satu hari. Itu yang menyebabkan saya bingung bagaimana ini solusinya ini Pak Ilman. Kalau malam belajar? Jarang. Jarang. Nilai-nilai rapot bagus? Enggak. Berarti ini cukup ada itu Pak ya, ada pengaruh juga ini main game ini terhadap akademik dari Mas Furkon sendiri gitu ya. Kalau Mas Furkon sendiri kalau main game itu nggak pusing gitu lama-lama gitu? Enggak. Matanya nggak sakit? Dikit. Biasanya kalau main game gitu main sendiri atau main bareng teman-teman gitu? Sama teman-teman. Iya. Gak pernah gitu, apa itu Mas Furkon gak pernah main keluar gitu, coba mainan lain gitu selain game? Pernah tapi kayak ngerasa gak seru gitu. Gak seru. Oh, apa biasanya selain main Mobile Legends apa biasanya?
sepak bola, main petak umpet dan lain-lain. Oke. Itu eh gimana ya? Bener Pak. Mungkin Mas Furkon ini ada sedikit apa ya? Agak sedikit kalau saya katakan candu juga terhadap game online ini ya. Eh dari sisi sosialnya juga dia cerita kalau dia lebih seneng main Mobile Legends timbang main keluar gitu. Kalau boleh tahu apa ada ini Mas Furkon? Mas Furkon punya masalah gitu dengan teman-temannya? Kok sampai nggak keluar? Tidak ada ya, cuman males aja gitu loh. Oh, teman-teman baik berarti selama ini. Ya, Mas Furkon main Mobile Legends ya. Apa bapak sama ibu nggak pernah marah gitu sama Mas Furkon? pernah ya karena terlalu sering main game ya. Pernah sih. Gimana biasanya marahnya? Jangan main game terus, nanti nilai rapotmu sudah jelek, jangan main game terus. Oh, berarti Mas Furkon sadar ya kalau bapak sama ibu itu marah gitu ya. Terus gini Mas Furkon, menurut Mas Furkon sendiri main Mobile Legends terlalu lama gitu itu bagus apa enggak? Enggak, tapi ya gimana ya, tapi seru gitu loh. Seru. Iya. Waduh, ya itu susah Pak. Mungkin gini. Astagfirullahaladzim. Ya emang begitu Pak Ilman. Namanya juga perkembangan zaman, kemudian perkembangan teknologi yang semakin meningkat, itu bisa menimbulkan beberapa dampak Pak Ilman. Ya ini dampak negatifnya jadi kurang bermain. Kita ingat kita kecil dulu, kita tidak pernah main HP, kita bermain petak umpet, kemudian kita bermain polisi-polisian, kita bermain ya berbagai hal yang bisa membuat kita lebih kreatif dalam mengembangkan skill dalam diri kita. Tetapi ya saya tidak menyalahkan dalam perkembangan teknologi ini yang semakin bagus dalam bermain handphone, itu juga bagus sih. Tapi ya kita juga harus bisa menentukan bagaimana yang sisi positif itu dapat kita implementasikan dengan baik. Nah, memang bagaimana ya? Memang segala hal yang dilakukan secara berlebihan itu bisa menimbulkan hal yang juga negatif, seperti bermain Mobile Legends ini. Ya anak saya jadi tidak pernah belajar dan itu merasa pusing saya tuh. Ketika di rumah saya merasa pusing. Saya menyuruhnya untuk belajar tapi tidak pernah dihiraukan. Tetap main Mobile Legends, itu yang menjadikan diri saya pusing Pak Iman. Pernah coba Pak Torik ambil handphonenya atau gimana gitu caranya Pak Torik? Saya ini nggak tega sama anak sendiri. Mau saya ambil nanti dia nangis. Ya. Jadi selama ini Mas Furkon nggak nurut ya Pak ya sama perintah bapak sama ibu? Ya kalau dibilang nggak nurut ya ada nurutnya juga. Tapi kan namanya anak kan ya harus ya bermain itu hal yang wajar, namanya anak juga. Saya juga pernah jadi anak-anak seperti ini. Tapi ya tentu ya di masalahnya ini kan yang sering lupa belajar di situ. Kalau untuk bermain ya saya nggak masalah. Cuma tetap harus ingat belajarnya juga. Mas Furkon selain main Mobile Legends nih, kalau main handphone gitu apa? Buka apa? TikTok, Selain itu? Free Fire. Oh, Free Fire. Jadi kan kita memang nggak bisa memungkiri Pak ya terkait dengan perkembangan zaman. Bagaimana gamers juga sekarang sedang menjamur juga di kalangan remaja, bahkan juga sudah masuk dalam cabang olahraga juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang negatif banget gitu juga enggak. Namun bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bisa jadi positif Mas Furkon kalau Mas Furkon tepat pada porsinya. Jadi boleh main game
tapi juga ingat belajar juga. Main game juga ada batasan waktu, jangan seharian main game. Dan kalau kalau sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa main sama teman-teman, itu artinya sudah masuk ke ini negatif. Jadi Mas Furkon paham dengan apa yang di gini. Mas Furkon memaknai apa yang disampaikan Bapak Ibu marah-marah tadi. Itu kira-kira kenapa? Ya mungkin karena aku terlalu sering main Mobile Legends dan ya mungkin sering main HP dan game-game yang lain. Karena bapak sayang sama kamu, nah jadi saya itu sayang, makanya saya ingatkan begitu ya. Nah itu wujud kasih sayang sebagai orang tua. Nah itu, jadi Mas Furkon harus pahami kenapa sih kok bapak sama ibu itu kok marah-marah. Jadi harus dipahami gitu, bapak marah kenapa sih? Oh ayah marah-marah ini karena saya main HP terlalu lama yo. Oh bapak marah ini karena saya nggak belajar. Oh bapak marah ini karena saya nggak nurut perintah bapak. Karena apa? Yang diperintahkan bapak itu tadi kan jelas, itu arahnya positif. Jadi supaya Mas Furkon nggak main game terus gitu ya, supaya nanti nilainya Mas Furkon itu jadi bagus. Karena apa? Nanti di masa depan Mas Furkon itu nanti akan memegang tanggung jawab. Jadi bukan pada dirinya sendiri, bukan pada Mas Furkon sendiri. Jadi nanti ke depan Mas Furkon juga bekerja, menghidupi keluarga, juga harus membantu orang tua juga. Jadi banyak lagi tanggung jawab Mas Furkon. Jadi tidak cuma Mas Furkon sendiri gitu ya. Jadi apakah Mas Furkon ini apa yang ditangkap sih dari ini obrolan tadi? Ya mungkin jangan terlalu sering main game atau karena ya gimana ya. Ya jangan terlalu sering main game aja lah gitu. Belajar juga ya seperti itu. Bapak sama ibu sayang nggak? Sayang. Sayang dong pastinya. Kenapa enggak? Ini adalah anak kesayangan saya yang paling saya cintai. Bapak sayang banget ya, terlihat ya. Jadi ini Om tangkap Mas Furkon ini paham ya terkait apa permasalahannya. Jadi seminggu ke depan deh, kira-kira yang dilakukan Mas Furkon apa? Mungkin mengurangi bermain game dan mencoba bermain sama teman-teman. Ya gitu aja. Ini kenapa sih saya kok nyuruh main sama teman-teman? Mas Furkon tahu kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kenapa sih kok di sini Om suruh Mas Furkon main sama teman-teman? Jadi bersosialisasi itu penting Mas Furkon. Jadi Mas Furkon itu nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Kalau Mas Furkon hidup sendiri, Mas Furkon sakit gimana? Nggak ada yang bantu. Mas Furkon ada apa-apa nggak ada yang bantu. Jadi fungsi dari teman sendiri itu bukan sebagai apa ya? Bukan sebagai apa Pak ya? Teman itu ya. Kalau saya kan ingin anak saya punya banyak teman, karena memang dengan punya banyak teman, Fungsi relasi. kemudian bermain di luar kan jadi aktif, badan bergerak, sehat, kemudian jadi anak yang atraktif juga, bisa menjadi pemain sepak bola, seperti itu. Bagus itu. Cita-citanya apa Mas Furkon? Pro player game Mobile Legends. Pak, jadi anaknya ini memang sudah punya arah juga di game online. Ya gak apa-apa, saya juga mengerti kalau sekarang pro player itu pekerjaan yang bagus, ya bagus. Tapi saya cuma berharap meskipun jago di dalam Mobile Legends, saya juga berharap jago dalam hal akademik juga. Seperti itu harapan saya. Tetapi dalam keseharian ya saya tuh serahkan kepada anak saya. Saya cuma takutnya akademik ini bisa menghambat karirnya. Seperti itu aja sih Pak. Ini dapat ditangkap ya kalau Mas Furkon ini bermain Mobile Legends juga bukan tanpa sebab Pak. Namun
Bapak ini mengkhawatirkan terkait akademis dari Mas Furkon sendiri. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya Mas Furkon ini bermain Mobile Legends karena memang didasarkan tidak hanya sekitar hobi Bapak. Jadi Mas Furkon punya cita-cita pengen jadi pro player. Namun yang salah adalah Mas Furkon ini terlalu berlebihan bermainnya, waktu bermainnya gini. Jadi mengganggu akademis Mas Furkon. Mengganggu belajarnya. Jadi Mas Furkon ke depan nanti Mas Furkon harus menerapkan batasan. Bapak sendiri juga nanti buat aturan Pak ya buat Mas Furkon. Dan Mas Furkon juga harus taati aturannya ya. Nanti mungkin Mas Furkon bisa Pak kayak gini. Mas Furkon nanti boleh main game mungkin setelah belajar gitu Pak. Boleh main game kalau tapi cuma 1 jam atau berapa kali. Dan itu juga harus dengan dampingan Bapak atau Ibu ya. Mungkin itu Mas Furkon, saya harap juga menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi baik buat Mas Furkon Ya. supaya nanti Mas Furkon nggak cuma jadi atlet saja ya, tapi intelijensi sama otak kanan otak kiri ini jalan bagus ya, karir bagus dan berprestasi juga di Mobile Legends juga nanti ya. Amin. Nggak apa-apa, bagus itu Mas. Saya berharap anak saya bisa masuk ke Onyx Pak. Iya. Oh, Nik. Emang jagoannya apa? Onyx. Onyx Esport. Wah, nggak Bigitron. Enggak. Bagus. Saya cukup senang ya karena Mas Furkon ini jelas banget ya. Tolong disupport Pak ya. Tolong disupport. Saya itu selalu mensupport anak saya untuk jadi pro player, makanya saya tidak pernah melarang. Tetapi saya cuma ingin mengingatkan, begini loh, masa depan itu kan ketika Anda jadi pro player, tapi anak saya ditanya 1+1 tidak bisa menjawab, kan ya bagaimana ya Pak ya? Tetaplah Pak, pro player tetap bisa digapai, tetapi pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Karena memang itu hal yang penting. Kedua itu adalah hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan ini Pak. Oke. Saya juga pesan untuk jangan lupa memfasilitasi juga anaknya ya bermain game. Apa? Iya sudah ada. Saya sudah membelikan HP dengan kualitas yang sangat lancar untuk bermain game. Tetapi itu juga harus bisa dimanfaatkan dengan baik juga. Seperti itu. Terakhir saya cuma pengen Mas Furkon mengulang lagi apa sih inti dari pembicaraan gitu. Saya pengen tahu. Ya apa ya? Positifnya buat Mas Furkon nanti ke depan Mas Furkon harus bagaimana? Harus mengurangi mungkin mengurangi pembelajaran atau mungkin mengurangi bermain game dan lebih fokus belajar dan lebih sering keluar untuk bermain sama teman-teman agar dapat bersosialisasi dengan baik. Baik Bapak, saya rasa Mas Furkon sudah cukup memahami. Jadi nanti setelah Bapak dan Mas Furkon pulang dari sesi konseling ini, saya mohon untuk diinfokan nanti perkembangannya. Tapi kalau misalkan ke depan Mas Furkon masih berada pada level yang sama, masih main game lupa waktu, mengganggu belajarnya, Bapak komunikasi ke saya, nanti kita jadwalkan untuk sesi konseling berikutnya gitu ya. Bisa dimengerti Bapak? Mas Furkon gimana? Baik, kalau begitu saya sudahi sesi konseling.